pagi semuanya. Pagi. Nah, ketemu lagi nih sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Berarti tandanya kita untuk waktunya sekolah minggu dong. Nah, sebelum kita mulai nih, kita bakal berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membuat kami bersama-sama Tuhan di tempat ini. Bila sebentar kami ingin mulai ibadah kami, Tuhan pimpin supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga pimpin Tuhan supaya firman yang telah diberikan dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, apa kabarnya adik-adik? Sehat? Sehat. Bagus. Nah, tentunya nih kesehatan kita itu adalah pemberian dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Betul nggak? Betul. Kalau gitu, yuk kita nyanyikan nih KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Dari awal KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Nah, jika ingat tuh, kita tuh harus mengasihi teman-teman kita juga seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman, kita akan nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adalah dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku
kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama kami puji-pujian. Dalam sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Kak Tian. Tuhan pimpin Kak Tian supaya Kak Tian dapat memberikan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami bisa duduk diam mendengar firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Tian, Kak Carla sama Kak Esther dengar nih, Kak Tian nanti firmannya bawa teman nih. Wah, kepo nih ya. Siapa ya? Nah, pengen tahu kan adik-adik siapa teman Kak Tian yang Kak Tian bakal bawa. Nah, kita dengerin yuk firman Tuhan dari Kak Tian. Nah, selamat pagi adik-adik, selamat ketemu lagi ya dengan kakak. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, walaupun kita ibadahnya masih online, tapi kita tetap harus semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk hari ini kakak nggak sendirian nih, kakak punya temen ya. Teman kakak, teman adik-adik juga, teman baru kita. Nah, kita kenalan dulu ya. Kita panggil sekarang. Hai Ana, apa kabar? Hai kakak, kabar baik nih. Aku seneng banget bisa ketemu kakak. Iya, kakak juga senang ketemu dengan Ana. Kita udah lama sekali loh ya nggak ketemu. Iya. Hampir 1 tahun ya. Iya, betul kak. Nah, sekarang sebelum kita belajar firman Tuhan, Ana kenalan dulu dong sama teman-teman di rumah. Oke kak. Halo teman-teman semuanya. Kenalin ya, aku Ana. Hari ini aku mau dengerin firman Tuhan bareng teman-teman semua. Boleh kan? Hehehe. Nah, pasti boleh Ana. Nah, hari ini kita masih belajar tentang kasih. Kemarin dari 2 minggu yang lalu ya Kak Rosma, kemudian minggu lalu Kak Mika juga membahas tentang kasih. Sekarang kita masih belajar tentang kasih dan ayatnya kita ambil dari adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya. Kalau adik-adik masih kecil, belum begitu lancar membaca, mungkin papa mamahnya bisa bantuin cariin ayatnya ya. Kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 6. Coba ayo kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 6. Udah ketemu ya adik-adik? Ayo kita baca sama-sama ya Ana. 1, 2, 3. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya, artinya apa sih Kak gitu ya? Kok ayatnya agak susah gitu ya buat memahami? Karena di sana ada kata ketidakadilan gitu. Terus kalau kita punya kasih, kita harus mengasihi dengan kebenaran gitu ya. Nah, sekarang Kakak tanya dulu, kalau ketidakadilan itu artinya apa coba? Ada yang tahu nggak kakak-kakak ketidakadilan itu apa ya? Bersikap tidak adil, terus berat sebelah gitu ya, atau kita misalnya kalau kita punya 2 orang sahabat, kita sayang sama yang satu, yang sama yang lain tidak. Nah, itu tidak adil gitu ya. Nah, sekarang kakak tanya lagi, ada nggak di antara adik-adik atau kakak-kakak di sini nih yang pernah merasakan ketidakadilan? Nah, coba kakak Esther dulu, coba cerita Kak Esther. Jadi bertiga temenan tapi lebih dekatnya sama yang satu lagi, akunya nggak ditemenin. Oh, berteman tapi deketnya cuma 1 gitu ya, jadi yang satu lagi nggak ditemenin sendiri. Ada lagi nggak kakak-kakak yang lain? Kak Carla mungkin? Waktu itu papi beli mainan, tapi papi sama mami pilih kasih, jadi yang dibelinya cuma dede doang. Oh, Kak Carla itu katanya merasa diperlakukan tidak adil gitu ya. Karena papahnya pilih kasih, yang dibeliin mainan cuma adik-adiknya aja, Kak Carlanya enggak. Mungkin Kak Carla udah besar soalnya ya, jadi nggak usah pakai mainan ya. Nah, adik-adik, ketidakadilan itu banyak terjadi di sekeliling kita gitu ya. Apakah kita di rumah ataupun kita di sekolah. Kalau sekarang sekolah mungkin nggak terlalu kelihatan karena kan sekarang sekolahnya online ya. Dulu waktu kita sekolah, tatap muka, datang ke sekolah itu kita sengaja atau nggak sengaja kadang kita tahu gitu ada teman-teman kita yang diperlakukan nggak adil. Misalnya ada teman kita misalnya tukang nggak ngapa-ngapain, dia baik-baik saja tapi dia dituduh dia tukang nyuri gitu ya, padahal dia nggak pernah nyuri gitu kan, cuma karena ada temennya yang nggak suka akhirnya dia dituduh mencuri.
Nah itu satu. Terus ada lagi misalnya apa lagi? Kalau misalnya di rumah ada yang misalnya ada gelas pecah atau piring pecah gitu ya, karena misalnya yang dituduh yang melakukan nggak mau dimarahin mama, jadi akhirnya dia nuduh kakaknya atau nuduh adiknya. Nah sekarang kakak juga mau tanya nih ke Ana, Ana pernah nggak merasa diperlakukan tidak adil? Aku pernah, Kak. Nah coba cerita, kakak sama teman-teman di rumah mau denger nih. Sebenarnya bukan aku sih, Kak. Tapi sahabat aku, jadi namanya Karin. Nah dia itu pernah dibilang nyontek sama teman-teman sekelas. Terus dia dilaporin ke bu guru. Akhirnya dia dimarahin dan dikurangi nilainya. Padahal aku tahu sih Kak, dia nggak pernah nyontek. Karin itu rajin sekali belajar dan ngerjain tugas. Malah aku sering diajarin kalau ada pelajaran yang nggak bisa. Nah, Karinnya waktu dituduh gimana? Waktu itu Karin cuma diem aja sih Kak, cuma nangis. Dia udah bilang gak nyontek, tapi gak ada yang percaya. Nah, Ana kan tahu ya waktu itu bahwa Karin nggak nyontek. Kenapa Ana nggak bilang ke bu guru bahwa Karin itu nggak nyontek gitu? Aku takut Kak, takut dimusuhin sama teman-teman sekelas. Nah, nanti lagi kalau misalnya Ana ketemu lagi nih dengan keadaan seperti itu ya, misalnya Ana tahu teman Ana itu nggak berbuat apa-apa, nggak salah, tapi disalah-salahin, dituduh-tuduh. Nah, Ana harus mulai belajar nyampein ke bu guru keadaan yang sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi supaya sahabat Ana nggak lagi mengalami ketidakadilan seperti itu, gitu ya? Iya Kak, oke. Nah sekarang ini juga adik-adik mulai sekarang kita susah ya, kadang kita nggak bisa tahu kalau adik-adik yang udah mulai besar nih, udah mulai kelas 4, kelas 5, sudah mulai banyak teman gitu ya. Nah itu mungkin di sekolah atau di lingkungan teman main itu kadang-kadang merasakan ketidakadilan. Nah di sini misalnya nih seperti Karin kan anak Tuhan ya. Nah Karin kalau melihat teman Karin diperlakukan tidak adil seperti itu, Karin diperlakukan tidak adil, Ana harus berusaha untuk membela gitu ya, untuk menyampaikan bahwa Karin itu tidak pernah nyontek gitu. Jadi kita berbuat sesuai atau berbicara sesuai dengan kebenaran yang terjadi gitu ya. Jadi nggak misalnya tidak menyontek tapi kita diam aja, akhirnya nanti teman-temannya semua pada musuhin, pada menjauhi. Jadi Karin nggak punya teman kan gitu ya. Nah adik-adik, begitu juga kalau misalnya sahabat kita, biarpun itu sahabat dekat ya, dia berbuat salah misalnya, ada masalah dengan teman yang lain. Walaupun kita dekat dengan dia, tapi kalau kita tahu bahwa sahabat kita yang salah, kita nggak boleh nutup-nutupin kesalahannya. Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, kita harus ingatkan supaya teman kita itu bisa memperbaiki kesalahannya. Akhirnya kita bisa mengasihi dia dengan kebenaran gitu ya. Kita mengasihi kan memang harus berdasarkan kebenaran. Jadi jangan karena dia teman kita, teman dekat gitu ya, akhirnya kita belain padahal dia salah. Itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi kalau seperti itu kita akan membuat orang-orang di sekeliling kita, baik itu di rumah, adik, kakak maupun sahabat-sahabat kita itu tidak diperlakukan dengan tidak adil gitu ya. Mereka bisa dikasihi, kalau kita mempunyai kasih, kita benar-benar mengasihi mereka dengan kebenaran. Gitu ya Anya? Oke Kak. Nah nanti lagi Ana mulai belajar begitu ya, jadi menyampaikan kebenaran. Kalau kita punya kasih, kita harus bisa mengasihi sesuai dengan kebenaran. Karena tadi seperti tertulis di 1 Korintus 13 ayat 6 bahwa kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi dia bersukacita karena kebenaran. Gitu ya. Nah, begitu ya adik-adik, firman dari kakak sampai di sini dulu. Nah, minggu depan kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Kita ketemu lagi dengan kakak yang lain gitu. Kita ikuti ibadah lagi gitu ya. Nah, sekarang kakak dengan Ana mau pamit dulu nih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dadah.
Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kakak berharap dan terus berdoa supaya adik-adik bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya, bukan hanya pendengar saja. Jadi mulai sekarang kita belajar mengasihi dan belajar bersukacita karena kebenaran, gitu ya. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Jadi yang masih jalan-jalan, ayo kita berdoa, kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa, kita akhiri ibadah ini, dan kemudian nanti terakhir kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini hingga kami hari ini bisa berkumpul. Biarpun kami hanya beribadah secara online, kami tetap bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami untuk seminggu ke depannya Tuhan. Berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, supaya minggu depan kami bisa bertemu kembali dan beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dah.